Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz juga apa? Kencang aja suaranya. Cek. Di sana apa di dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ta'assir, Rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahim kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di majelis taklim at-taqwa ini senantiasa Allah berikan rahmat dan pahala kepada kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, duduknya kita di majelis ilmu ini senantiasa menjadikan wasilah digugurkannya dosa-dosa kita. Amin. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang sedang banyak urusan, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Salawat ma'a salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan bahwa kajian kita hari ini yaitu kita akan belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau ini seorang ulama terkenal yang ahli di bidang tasawuf dan filsafat. Dan Imam Al-Ghazali ini adalah pengarang kitab yang sangat populer sekali yaitu Ihya Ulumuddin, yang merupakan karya Imam Al-Ghazali terbesar. Dan alhamdulillah Imam Al-Ghazali ini dilahirkan di daerah Ghazalah, Khorasan, Irak, di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali ini sangat terkenal sekali dengan karya kitab-kitabnya yang banyak fikih ahli tasawuf, ya.
Dan kita akan memulai dari kitab karangan Imam Al-Ghazali ini dari yang paling awal. Jadi kalau mau belajar kitabnya Imam Al-Ghazali, jangan langsung Ihya Ulumuddin, dari yang pertama dulu, yaitu kitab Hidayat. Nah ibu-ibu, sebelum kita kaji dari kitab Bidayatul Hidayah ini, mari kita khususkan, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, mendoakan beliau, kita akan mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa wa Rasul Mustafa wal Habib al-Muqtafa Muhammad al-Murtada. As'aluhu safa'ata wal kiramata wal ijabata sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Baik ibu yang dirahmati Allah, kitab Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Al-Ghazali itu membagi 3 pembahasan. Yang pertama meraih ketaatan, yang kedua menjauhi larangan atau maksiat, dan yang ketiga tentang pergaulan. Baik, ini ada kata pengantar dari Imam Al-Ghazali. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qudusi Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa salatu wa salam ala alihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa alihi wa sahbihi min ba'di. Sayyidina Al-Alim Hujjatul Islam wa Barakatuh Anam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan senantiasa Allah mencucikan ruhnya dan menyinari kuburnya, dan mudah-mudahan segala puji bagi Allah, karena pujian hanya milik Allah, dan sanjungan salawat serta salam tertuju untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, mudah-mudahan tadi sanjungan kita, lantunan salawat kita itu sebagai bentuk tanda cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam, salawat serta salam. Jadi kita itu kalau salawat harus juga dengan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Qur'an ini sholatu wa sallim taslim, salawat dan salam. Allah sendiri bersolawat untuk Rasulullah. Itu akan memberikan rahmat. Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan memohonkan ampun. Dan kita sebagai umat, ya ayyuhalladzina amanu, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita disuruh bersolawat, kita memohon, berdoa kepada Allah semoga rahmat senantiasa menyertai Nabi Muhammad, dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah melalui barokahnya, syafaatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, amma ba'du fa'lam ayyuhal haridul muqbilu ala iktibasil ilmi munziru min nafsi sidqur ragbati wa fardul ta'attusi ilaihi. Ketahuilah orang yang bersemangat memperoleh ilmu itu bisa terlihat harus betul-betul sungguh-sungguh ketika kita menuntut ilmu. Kemarin kita sudah bahas niatan kita ketika thalabul ilmu. Thalabul ilmu. Di sini Imam Ghazali sebelum masuk kepada materi, yaitu terkait dengan ketaatan, terkait dengan pergaulan, terkait dengan larangan maksiat, karena kitab ini hanya ada 3 pembahasan. Imam Ghazali ini menyampaikan bahwa ketika menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Dan apa tujuan kita menuntut ilmu? In kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasata wal mubahata wat taqadduma 'alal aqrani wastinalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'id fi hadmi dinik. Apa tujuanmu menuntut ilmu? Jika tujuanmu menuntut ilmu hanya untuk bersaing atau berbangga-bangga, atau supaya kita terlihat oleh orang lain, atau pengen menarik simpati dari pihak lain, atau hanya untuk menumpuk kekayaan duniawi, wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunya, maka ketahuilah bahwa kalau kita tujuan menuntut ilmunya untuk tadi tujuannya untuk supaya dilihat orang lain, ya Bu ya, hanya untuk cari simpati orang lain, maka di sini dikatakan wadai akhiratika bidunya pasufqatu khasiratun wa tijaratuka bahiratun, bahwa kita termasuk orang yang berupaya untuk merobohkan agama. Jadi kelihatannya aja baik, rajin datang menuntut ilmu, tapi kalau niatnya salah, maka kita termasuk orang yang merobohkan agama. Bahkan kita akan membinasakan diri kita sendiri. Dilanjutkan, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka. Dan lanjutan yang tadi, bahwa wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun ala fi husranika wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin. Ilmu yang didapati ketika kita punya niat yang kurang baik, maka yang akan kita peroleh adalah kerugian. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikat lahu biha. Barang siapa membantu kemaksiatan meski hanya dengan sepotong kalimat, maka ia berarti turut serta di dalamnya. Jadi kita akan termasuk orang yang bangkrut kalau kita niat ngajinya nggak benar. Jadi harus dibenerin dulu kalau kita pengen punya ilmu yang barokah. Yang kedua, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmil hidayah. Kalau tujuan untuk menuntut ilmu itu hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
dan untuk mencari petunjuk Allah, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza amsayta wa hitanal bahr wastaghfiru laka idza sa'aita. Maka para malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu ketika kamu berjalan, dan ikan di lautan akan memintakanmu ampun setiap langkah perjalananmu. Jadi kalau kita niatnya benar ketika menuntut ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya. Seluruh ikan di lautan akan memohonkan ampun buat kita. Karena kalau yang menuntut ilmu itu niatnya benar, terus dia memanfaatkan ilmunya dan dia mengamalkan ilmunya, maka akan turun ridho dari Allah, dan Allah akan menurunkan berkah. Dan keberkahan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh alam yang ada di sekitar kita. Makanya kita bahagia sekali nih, di BCE masih banyak orang yang haus menuntut ilmu, yang masih mau berjalan ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan, wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwiban wa dil amali bi muqtadaha mumatilan. Nah, ketika kita menuntut ilmu ada rada ragu gitu ya dalam ini, atau bimbang, dan kita terus menyerah. Nah, kita kalau menuntut ilmu jangan menyerah, ibu ya. Karena itu sesungguhnya adalah dorongan nafsu. Nah, kita ketika malas menuntut ilmu harus dilawan, paksakan. Kalau kata orang Sunda mah, Allahumma paksakan. Karena sejatinya nafsu itu akan senantiasa mengajak kepada kejahatan yang disebut dengan nafsu amarah. Jadi nafsu kita harus senantiasa kita lawan. Nah, kita lanjut. Wa'lam anna nasa fi talabil ilmi salasati. Dalam hal menuntut ilmu, manusia itu terdiri dari 3 jenis. Ini kata Imam Ghazali, ada 3 jenis penuntut ilmu. 1, rajulun talabal ilmi liyattahidahu jadahu ila ma'ali walam yaqsud bihi ila wajhallah. Orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal menuju akhirat, dan ia menuntut ilmu semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya untuk kepentingan negeri akhirat. Nah, dikatakan wala darul akhirati bahada minal faizin. Ia jelas termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang menuntut ilmu karena mengharap ridho Allah dan menuju akhirat, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kita harus jaga 1, iman kita, 2, jaga diri kita, yang ketiga jaga akhirat kita. Harus senantiasa dijaga. Itu 3
tipe jenis manusia yang pertama ketika menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nomor 1, ya Bu ya. Yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilati wa yanala bil izza wal jaha wal mala wa huwa alim. Orang yang mencari ilmu untuk dijadikan sarana sebagai kepentingan kehidupan dunia yang bersifat sementara, yaitu untuk meraih kejayaan dan untuk meraih kedudukan. Dan dia merasa dirinya paling hebat. Nah, ini bahayanya. Nah, orang seperti ini mengkhawatirkan di hari hidupnya jika dia keburu meninggal dunia sebelum sempat bertobat, maka dikhawatirkan dia meninggal dunia. Kalau tadi jenis yang pertama itu orang yang menuntut ilmu, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah dan dia hanya mengharap akhirat Allah. Berarti ketika dia mendapatkan ilmu, dia mengamalkan ilmunya tanpa mengharap balasan dari siapapun. Nah, yang kedua itu orang yang senantiasa menuntut ilmu, tapi ada unsur yang lain. Dia cari ilmu itu yang banyak untuk supaya punya kedudukan. Nanti saya menjadi ustadz, nanti saya jadi ustazah. Padahal ketika kita punya ilmu, terus kita menyampaikan kepada orang lain, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai apa yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai ya Bu ya. Sholat hari diri nanti sholat, hayu keluar ke orang juhud kona'ah, hari dirinya sendiri tidak. Nah, ini kita tidak boleh termasuk yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun salisun istahwadha alaihi syaitan. Orang yang dirinya telah dikuasai oleh setan, menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta benda. Dan dia mencari ilmunya tujuannya nanti supaya banyak pengikutnya, ya Bu ya. Karena sebetulnya ketika kita taklim belajar, berapapun jumlah yang hadir, insya Allah di situ akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang menuntut ilmu nanti supaya ketika saya udah punya ilmu, saya menjadi orang yang terkenal. Kayak misalkan sekarang yang lagi viral itu kan Ustazah Halimah, di mana ada dia 2000 orang hadir, betul. Nah, orang yang ketiga ini dia menuntut ilmunya hanya ingin ketenaran, tidak ada niatan untuk mengamalkan ilmunya secara pribadi. Nah, pesan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasannya, bahwa ketika kita mau belajar itu harus siap lahir batin. Praktekkan dulu. Namanya hidayah itu adalah bagian daripada yang zahir, ya Bu ya. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu, jadilah kita termasuk orang yang dalam golongan pertama. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang kedua. Kenapa? Karena kita dikhawatirkan kalau kita menjadi golongan yang kedua, khawatir kita belum bertobat, azal sudah menjemput. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, ya Bu ya.
Allah masih kasih kesempatan untuk kita terus bertaubat, karena setiap kita tidak lepas dari dosa. Jadi proses dalam menuntut ilmu itu harus secara lahir maupun batin, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mendapatkan ilmu yang barokah itu dengan kita terus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan ngasih hidayah. Makanya ini kan kitabnya Bidayatul Hidayah, sebagai petunjuk supaya kita akan lebih baik. Di sini di dalam isinya itu ada bagaimana cara mau tidur, cara mandi junub, ya Bu ya. Nanti kita akan bahas dari mulai satu per satu. Hari ini baru mukadimahnya saja, ya Bu ya. Udah jam berapa nih? Ntar Ibu kesorean ya? Yang kesorean saya. Ya, baik Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hidayah itu akan datang kepada orang-orang yang senantiasa yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fahuma kisnani wa ana ashiru alaika bijumalin muhtasiratin min jahiri ilmin taqwa fi kismaini jami'an wa ulhika kisman salisan liyasiru hadal kitab jami'an mugniyan wallahul musta'an. Bahwasanya pengetahuan seputar ketakwaan itu terbagi dua, ya Bu ya. Secara umum dan ringkas, keinginan mengemukakan kepada kita semua bahwa takwa secara lahiriah itu dalam dua bagian. Takwa secara lahiriah. Jadi secara johiriah, Ibu perbaiki dulu ketakwaan kita. Jadi sebelum dengan batinnya, kita lahiriah, johiriahnya dulu. Sholatnya dibenerin, ya Bu ya. Itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sholatnya rada rese, rajin. Yang tadinya qobliyah, ba'diyahnya rada kurang, jadi rajin. Itu dulu tahapannya. Secara johirnya, wudunya rajin, mau tidur wudu, mau ngaji wudu, mau ke mall wudu, mau jalan-jalan wudu, ya ya. Jadi secara johirnya biasain sodakohnya, ya Bu ya. Mbak ada subuh sodakoh, Bu saya harus sodakoh kemana ya? Habis subuh nyen kenceleng, taruh 500 perak, atau 100, kalau 100 inget banget. Kalau Ibu inget setiap habis subuh 100.000 ya alhamdulillah gitu ya. Gak usah muluk-muluk kalau sedekah ya Bu ya. Yang mudah dilupain dah. Warna apa tuh? Warna biru apa kincring gitu ya. 2.000 apa gambar pedang gitu ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kita harus siap secara lahir, secara johirnya dulu nih, badannya, baru nanti hatinya. Niatnya dibagusin. Tadi kita mudah-mudahan niat kita nomor satu, hanya mengharap ridho Allah. Tujuan kita menuntut ilmu untuk bekal kita di akhirat, ya Bu ya, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau dengan niatan itu kita akan mendapatkan barokah, kita akan mendapatkan keberkahan.
Berkahnya ilmu yaitu walaupun ilmu yang didapat itu sedikit, tapi ada tergerak di dalam hati untuk sampai mengamalkan. Dan setelah diamalkan ada keistiqomahan, continue, cek bahasa Sunda mah terus-terusan. Walaupun ilmu kita sedikit. Jangan sampai ilmu segambreng tapi tanpa amal. Ngomong ke orang sholat kudu sabar, ari anjeunna teh sabar. Ngatabrak bola ka anjeunna, jangan marah maka palu marah. Ari manehna kapangijeng ieu ngambek, kapingijeng itu ngambek. Kan tidak sinkron, ya. Jadi kita mah walaupun sedikit, oh tadi diajarin cek bu guru teh kudu sabar. Cek bu guru teh ulah gampang marah, praktekeun pelan-pelan. Walaupun ilmu kita teh sedikit, itu namanya ilmu yang barokah. Dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosa kita. Bahkan para ikan di lautan, daun-daun yang ada di depan itu tuh akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita terus semangat ya Bu ya, biarin we semangat nabok rebana nak timplung gitu ya. Tetap aja semangat, yang penting mah semangat. Segininya udah hebat ya Bu ya, baru gue 2 kali, baru belajar sekali mana sama saya ya. Tapi udah, yang pentingnya pede ya Bu ya. Dan kita niatin, walaupun kita belajar rebana, niatin ini bagian daripada syiar. Ya Bu ya, niatin kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin materi kita hari ini kita cukupkan karena waktu udah mau hampir jam 5:30. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kealpaan saya pribadi. Mungkin tidak ada tanya jawab, ya. Udah sore gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau bertanya, mau japri langsung boleh. Nomor HP saya 0896-177-99-132. Barangkali ada curhat mah gitu ya. Silahkan gitu ya. Curhat mah mangga gitu ya. Itu saja, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru yang telah membuatkan Oh, begitu saya paling yang hebat. Maksudnya